Pak udah nggak apa-apa, nanti saya butuh berapa coba aja bawa ke bengkel. Enggak Bu, saya nganter ibu, rantai saya putus tapi ama saya jangan putus nganter Ya ibu katanya Allah, begitu. Robi Jadi indahnya. pernah iya saya waktu Ya itu. Allah, indahnya Banyak kalimatnya. pengalaman-pengalaman ya yang saya rasakan. Tadi kan Umi cerita Umi jalan ke kabupaten-kabupaten bahkan sampai ke Bogor ya Bi. Dengan kondisi Umi tuh berangkatnya biasanya naik apa, sama siapa, terus untuk operasionalnya ya minimal kita kan banyak bensin alasan tol gitu. ya itu Umi dari mana Siapa yang itu? bantu? Dalam kondisi kan Umi nggak kerja kan? Iya. Iya, udah dulu untuk sebulan sekali saya pertamanya saya cerita ke teman-teman ngaji ya, teman-teman ngaji ibu, saya izinkan minta doa, saya mau ngajar teman-teman yang ada di Bogor tunanetra karena minta dibimbing agar mereka bisa baca Al-Quran. Sama siapa? Sama suami tentunya. Begitu ada seorang ibu, ya udah berapa ongkosnya? Kalau PP ya sekitar 500 lah gitu ya, bisa untuk PP dengan apa-apa ya boleh. Untuk bulan ini giliran kemana, misalnya ke Cirebon atau ke Bogor, jadi ada yang ngasih gitu ya ongkos. Pergi dengan suami, kalau besok jam 9 harus kumpul, saya dari sekarang udah berangkat naik travel gitu ya. Jadi nginep di sana di rumah temannya. Jadi besok pagi jam 9 udah belajar, selesai jam 2 selesai langsung pulang lagi gitu kalau yang jauh gitu. Jadi saya juga bersyukur karena suami ikut mengantar, Pak Bapak harus ngantar saya ngajar teman-teman bisa ngaji. Kata suami, ya Bapak nggak bisa ngaji sebanyak atau yang lain, Bapak nganter, mudah-mudahan nanti Bapak dituntunnya sama teteh ke surga. Jadi dia mau nganter-nganter kemana saya ngajar gitu, alhamdulillah gitu. Nah pernah waktu itu saya naik motor sama suami berangkat subuh. Karena untuk ongkos kurang, jadi udah ada buat bensin aja 100, naik motor ke Cileunsi PP, jadi satu hari bisa pulang pergi, datang jam 9 malam kayak gitu. Sebenarnya kalau Bapak bisa sanggup hanya untuk bensin aja 100, nggak apa-apa, kita nanti di sana kan kasih makan sama teman, asal nyampe aja lah gitu ya. Sebenarnya mau suami jam 4 berangkat ngebut gitu pakai motor aja berdua gitu. Karena kalau nggak jadi pergi, teman saya udah nelpon, teh besok datang jadi ya, teman-teman udah pada ngumpul dari Jonggo, dari kampung Cario udah apa. Iya insya Allah. Pada waktu saya bingung, aduh nggak punya ongkosnya Pak, bulan ini nggak ada yang nitip ongkos. Nggak apa-apa, punya uang Bapak nih 100, jalan aja lah kita, ayo naik motor, bismillah. Alhamdulillah itu di jalan nggak ada halangan, ya nggak ada halangan. Terus nggak jajan nggak apa, tapi perutnya penuh gitu, perasaan dikasih ya kenyang aja enggak. Terus di sana juga teteh mau makan dulu, enggak, biar itu takutnya kemalang, soalnya besok jualan tahu bapaknya di pasar. Nggak jajan, perasaan teh nggak makan dulu, tapi Masya Allah nggak lapar, Masya Allah Pak Ustadz ya. Itulah karena iya Masya Allah, saya baru merasakan keagungan Allah seperti kok nggak lapar ya Pak, kita PP pulang. Pas datang aja makan teh langsung gitu ya. Gitu, ya. Seperti itu pernah gitu. Terus saya pernah ngajar yang dekat di pedesaannya daerah Bandung Selatan. Waktu itu saya juga pas-pasan gak punya ongkos 100.000. Pas ke sana teh datang kata temannya teh, itu Bu ada yang mengajar, yang bantu ibu mengajar ikro ke ibu-ibu, tapi dia nggak punya rok hari ini karena udah nggak bisa dipakai. Gimana ya biar nggak berhenti ngajar untuk ngajar ikro ibu-ibu, anak ini baru 1 SMA. Saya mikir aduh ini ada uang 100 kasihkan aja gitu, tapi saya nanti gimana ya pulang. Nggak apa-apa, sok aja tuh Neng beli rok biar besok bisa ngajar ibu-ibu ya di sini, bantu ibu. Iya, anak itu girang beliin rok. Udah gitu teh saya besok nggak apa, saya nanti pulang nggak apa-apa, saya tarik ojek di sana, nantilah di rumah dibayar gitu ya.
naik ojek. Pas di jalan kata ojeknya teh, ibu nggak usah bayar, biarin aja. Ibu kan habis ngajar ya, nggak apa-apa lah. Saya sampai aja ke mobil, nggak apa-apa, ini badal ada itu. Nggak usah ibu, nggak usah kata Ya Allah, ojeknya teh. dimudahkan Allah Iya, lagi. gampang. Caranya Udah Allah. gitu di mobil juga ada yang nanya, Bu mau ke mana? Padahal saya udah nggak apa-apa, nanti turun di mobil saya naik ojek lagi. Pokoknya udah nyampe Cilikri saya mau bayar di rumah gitu, maksudnya ke suami. Nyambung-nyambung aja di net karena uangnya nggak ada sama sekali di kantong. Udah gitu di mobil ada yang nanya mau kemana teh, mau ke Tegalega gitu. Oh iya kebetulan tuh sendiri ya, nantilah sama saya kata. Saya juga mau kerja, ada anak muda. Udah gitu naik mana yang jurusan itu Cipatik Tegalega, udah saya bayarin Bu. Jadi nyambung turun mobil sampai ke rumah sini terus ada yang bayar. Allah. Gitu, jadi saya Masya Allah tadinya saya mau bayar di rumah aja, Jadi nanti uang suami pun yang nggak bayar. kepake jadinya. Iya kayak Allah gitu. tolong dengan caranya. Mhm. Gratis semua sepanjang jalan. Iya, terus-terusan ada yang ngasih ongkos Masya seperti Allah. itu. Kata si Neng yang dibeliin rok itu, dia doa, Ibu makasih ya, doain ibu banyak rezekinya. Saya tadinya nggak mau ngajar, malu roknya nggak punya gitu ya, mungkin doa anak itu juga gitu ya. Pikiran saya, karena sepanjang jalan ada terus nyambung ada yang bayarin ongkos gitu, seperti itu ya. Makanya saya mikir kalau apa-apa karena Allah, karena kita niatnya nolong agama Allah betul. gitu ya, seperti yang di surat Muhammad itu. Betul. Ya Allah akan menolong kita juga. Betul. Padahal nggak berharap saya, tapi udah di niatan seperti itu, tapi ternyata benar-benar merasakan janji Allah nggak bohong. Saya pergi kemana-mana gitu selalu ada pertolongan, baik itu ongkos, yang nganter gitu, seperti itu ada gitu. Iya. Jadi janji Allah nggak akan pernah ingkar. Iya, Ya. iya, Intan surullaha yang surkum Iya, wa iya. yusabbit aqdamakum. iya. Tolong agama Allah, Allah tolong antum. Kalau Allah Iya. udah tolong, Iya. nggak ada yang mustahil. Ya, coba bayangkan kalau antum seperti ini, baca. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, baca kata Nabi, karena ini yang akan menolongmu nanti di akhirat. Yang nolong bukan hartamu, yang nolong bukan suamimu, yang nolong bukan ayahmu, yang nolong Quran. Bagi siapa? Bagi yang bisa membacanya. Kalau nggak bisa baca gimana? Siapa yang nolong antum? Ini Masya Allah, ini apa yang Umi ceritakan buat kami hari ini tuh Masya Allah jadi pelajaran berharga buat kami, buat kita semua yang ada di sini, yang hadir, termasuk juga teman-teman yang mungkin yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini. Harusnya kita malu sama Uis. Jadi dengan keterbatasan beliau, bayangkan tadi teman-teman, bahkan ketika beliau nggak bisa naik travel karena nggak punya uang, beliau naik motor. Nggak ada alasan buat beliau. Nggak ada alasan, panas hujan semua diterjang itu. Sementara kita, Allah udah berikan fasilitas. Iya, ada ini, ada itu. Rumah kita nyaman, Iya. ber-AC, kita punya mobil, Kita punya mata, bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan. tapi kita seringkali berputus asa dari rahmat Allah dan nggak mau menolong agamanya Allah. Dan tadi yang nampar Umi banget adalah ketika suaminya Teh Elis bilang, aku yang nggak bisa baca Quran sebanyak kamu, tapi aku pengen bisa masuk surga sama kamu. Mudah-mudahan dengan Karena cara aku kamu. nganterin kamu bisa bawa aku ke surga. Ya Allah, itu dalamnya. Dan itu sebetulnya pengingat buat kita juga, Bi. Meskipun kita nggak bisa baca Quran, kita bantu. Iya, Itu bantu zakat, iya. ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya
Saya sekalian datang ke sini Umi, sekaligus juga nganterin dana zakat dari para muzaki di Cinta Iya. Quran. Iya. Terima kasih para muzaki. Iya. Terima kasih. Zakat antum saya tunaikan 100%. Saya kesini bensin uang saya sendiri. Uang makan uang saya sendiri. Uang antum zakatnya utuh. Langsung saya sampaikan. Terima kasih. Masuk sekian, keluarnya sama sekian. Nggak ada potongan sedikit pun. Dan itu hanya di zakat 100%. Ya. Jadi hari ini insya Allah nanti kami sampaikan amanahnya biar dibagi-bagi Umi. Iya. Ya, buat ngajarin Quran. Iya. Ya Umi ya, Iya. kalau 100.000 aja Umi bisa kayak gitu ke sana sini. Bayangkan kalau beliau punya ratusan juta. Beliau mungkin keliling dunia untuk ngajarin Quran. Iya. Saya juga menghaturkan banyak terima kasih jazakumullah kepada semua para mujaki lewat Umu dan Pak Ustadz ya. Di sini saya menghaturkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang digunakan jalan itu betul-betul nanti akan menolong semuanya ke surganya Allah. Karena ini semua mengantarkan kami para tunanetra jadi bisa baca Al-Quran. Gara-gara saya bisa mengajar dengan teman-teman, akhirnya sekarang ada 3 orang teman tunanetra yang bantu saya untuk membantu mengajar Al-Quran. Al-Qurannya banyak yang wakaf ya, tapi kalau nggak dibina tetap aja disimpan. Nah, jadi itu saya merasa kasihan sama teman-teman tunanetra yang sudah dapat wakaf Al-Quran, kalau tidak dibina tetap aja nggak bisa baca. Makanya itu saya memaksakan diri dengan teman-teman yang sudah pada bisa disebar. Ya itu kalau punya transfer ya kesana sini itu, jadi alhamdulillah sekarang bisa baca Al-Quran sama teman-teman walaupun tidak semua sekolah tapi bisa baca Al-Quran. Apalah artinya sekolah tinggi teman-teman saya Tapi bilang, nggak bisa baca tapi kalau Quran. tidak bisa baca Al-Quran sama aja dengan bohong. Ya Allah, jeleknya itu, Nah, itu Masya Allah makanya. nasihatnya. Oh, sekolah tinggi-tinggi, keliling dunia, tapi nggak bisa baca Quran, nggak ada Iya. nilainya manusia Iya, tuh. gitu. Manusia tinggi nilainya tuh karena Quran. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, makanya Jadi saya kalau Umi misalnya nih, WA itu gimana? Pakai suara aja? iya pakai suara. Oh, pakai suara. Semuanya ada suaranya. Jadi walaupun umum bisa ngirim Misalnya pakai saya, SMS, iya. tetap aja nyampainya ke saya tuh bersuara. Oh, bersuara, Iya, iya. gitu. Alhamdulillah. Umu ini kan dakwah Umu kan masih terus berjalan. Masih, insya Allah. Umi masih akan terus mengajarkan Quran Iya. untuk semua teman-teman tunanetra dan tunadaksa ya, Iya. yang insya Allah akan makin luas manfaatnya dirasain. Nah, apa yang sekarang menjadi kebutuhan yang sangat urgent Iya, ya Bi, dari Umu dan teman-teman Iya, supaya kami bisa ikut untuk bisa bantu. makin Iya. cepat berlari, makin banyak teman-teman tunanetra yang bisa belajar baca Iya. Quran. Apa Ya, Bismillah, subhanallah. Semakin ke sini itu kan ada refleksi selanjutnya ya. Ternyata ya teman-teman akhirnya teman-teman tunanetra yang sudah lansia, nggak ada keluarganya, dia juga butuh bimbingan khusus untuk tetap menuntut ilmu tapi tempat nggak punya. Kemudian ada juga teman-teman tunanetra atau tunadaksa yang memang tidak punya rumah, jadi ingin ditampung untuk berasrama supaya terus berlanjut menuntut ilmu. Jadi seperti yang di sana kan ada rumah asuh ya untuk para disabilitas dan tunadaksa. Jadi ada Pak Ustadz datang ke sana mengajarkan, nah seperti itu maunya. Jadi ya tempat juga saya butuh ya, karena memang banyak yang berdatangan minta minta dibina di rumah. Dan sebagian makanya di sini saya ada 2 kamar yang khusus suami istri tunanetra dan tunadaksa. Cuma 2 kamar punyanya. Ini mah bisa lihat tengah rumah tidurnya karena nggak ada kamar untuk itu. Nah kalau di sana ada rumah asuh ya, di panti di sana. Jadi ada 4 kamar untuk khusus anak-anak ya, anak-anak dari keluarga disabel gitu. Jadi itu juga nanti bisa Pak Ustadz bisa lihat di sana juga belum selesai sebetulnya rumahnya, tapi sudah bisa dihuni dan alhamdulillah di sana juga saya dewasakan namanya Sri itu sudah hafal 30 juz. 30 juz. Iya, 30 juz. Kondisinya Kondisinya
nggak ada kaki dua-duanya. Dari lahir. Iya, nggak ada tangan sebelah. Itu Tapi bisa 30 juz ya hafalannya. dihafal terus. Masya Karena Allah. dia juga waktu itu udah disekolahkan ke SLB sama saya karena waktu usia sekolah dia ya dulu. Terus dia ikut pesantren. Nah, udah selesai pesantren karena di batas harus pulang, kembali lagi ya ke saya, ke ibunya. Dia bisa mengajarkan teman-temannya sambil belajar, terus jadi akhirnya hafal 30 juz gitu. Jadi sudah ada yang hafal 30 juz. Iya, tunadaksa gitu ya. Tunadaksa. Jadi tunadaksa itu bukan hanya dia tunanetra ya, tapi dia juga fisiknya juga nggak sempurna juga. Iya, tapi matanya melihat. Oh, dia dia kalau nggak punya- tunadaksa dia melihat. Ya cuma nggak punya Kaki. tangan atau Tangan dan kaki. kaki. Ya. Tangan atau kaki. Ya. Akhirnya saya hanya membina para disabel seperti ini, tunanetra, tunadaksa, ada tunabicara, tunarungu, dan tunagrahita. Itu udah merupakan bagian binaan ya, karena untuk Bandung Barat saya ditunjuk sebagai ketuanya gitu ya. Jadi yaitu bisa aplikasikan gimana cara mengajar tunarungu, tunabicara. Saya nggak bisa itu, tapi saya serahkan kepada yang bisa isyarat gitu. Kebetulan suami ikut pelatihan waktu itu di daerah Bandung Selatan sama guru-guru SLB, dia mengerti bahasa isyarat. Ya, Masya Allah. bahasa isyarat, jadi membantu gitu. Jadi dulu waktu belajar Quran pertama kali itu, kalau titik-titik braille itu, kalau alif itu gimana dia? Ya, Guru- titik satu. Titik satu itu alif. Ya, jadi kita belajar rumus dulu. Iya. Ya, misalnya alif titik satu, ba titik 12 gitu, terus ta titik 2345, Oh, terus gitu. sa 1456. Nah, ada alatnya Bu Titik mana? Iya. Ada? Ada. Sebentar Iya. saya lihat Di bantu. mana biar kami bantu Iya, aku. iya. Coba. Ini. alif, Mm-mm. B. Nah, ini. Ini Buku tulisannya. apa? Ini mah majalah bekas ya. Mm-mm. Jadi bisa dipakai untuk nanti bisa Masya pakai Allah, nulis. nggak ada alasan ya Iya. namanya. Nah, ini kan di apa namanya? Kayak seli-seli. Habis gitu ya. Dia sampai nggak punya buku pun buat di sini. Majalah bekas. Iya. Nah, ini kan dimasukkan. Ini alatnya namanya reglet ya. Reglet. Oh, Nah, di gini. iya. Di gini. Mm. Ini satu kotak ini di dalamnya ada 6 lubang. Iya. Nah, seperti gini. Ini bagian kanan 1, Mm-mm. 2, 3. Mm-mm. Nah, yang ini kiri 4, 5, 6. Nah, itu rumusnya harus hafal. Berarti kalau di satu lubang ini 6 titik. Mm-mm. Nah, tinggal kita bikin abjad misalnya alif titik 1. Nah, alif. Oh. Lewat satu kotak sekarang bikin ba 1, 2. Nah, ini udah satu bentuk huruf ba ya kalau di braille. Kemudian ta. Titiknya 2, 3, 4, 5. Udah. Coba satu ini ta. Sekarang sa kecil ya. 1, 4, 5, 6. Sekarang huruf jim. 2, 4, 5. Dan H kecil ya. 1, 5, 6. Seperti gitu. Oh, jadi ada kode. Ada kodenya, iya. Nah, Nah, seperti ketika itu. dipegang langsung tahu. Nah, ini alif ya, titik 1 alif. Iya. Ini ba, titiknya 1, 2. Ini ta, 2, 3, 4, 5 titiknya. Ini sa. Kalau tanda baca Tanda baca ada, nanti ada. ada lagi. Ah ya, 1, 2, 3. Ini sa, ini jim. Ha. Nah, kayak gitu. Jadi harus bisa dulu, nanti baru paham Al-Qur'an dulu setelah hafal ini. Gitu. Makanya kalau ngajar, ibunya, iya, ibu, ya, gitu, seperti itu. ada Seperti lagi itu. nanti tanda baca. Ada. Kalau nggak jauh sih Arab dengan huruf Iya. biasa, huruf Arab nggak jauh. Mm. Misalnya A titik 1 sama Tapi kalau misalnya tadi kan misalnya ba, kalau ini dibacanya bi itu taunya gimana? pakai huruf lagi. Kalau misalnya I titiknya 24. Ya kan sampai pokoknya sampai Z ya. Mitnya. Nah, ada hurufnya gitu.
Nah, jadi harus mengenal huruf ini dulu, baru nanti bisa baca Jadi Al-Quran. harus hafal rumus-rumus. Ya, ya. harus hafal. Makanya kalau mengajarkan braille ke tunata, hafalan dulu. Iya. Jadi biar nggak nanya nanti bikin alif gimana titik berapa ya, harus hafal. Pokoknya sampai JT berapa huruf ya, 30 lebih ya. Iya. Nah itu harus dihafal dulu di otak. Nah, setelah itu baru dia bisa nulis. Ya misalnya dada roja ditulis seperti itu. Nanti kalau sudah itu baru praktek ke Al-Quran gitu. Ya Allah. Pertama kali dulu Umi belajar ini rumitnya di mana? Yang paling sulit menurut Umi? Menghafalnya atau apanya? Yang ini kan titik bagi kami gitu ya. Iya. Rumit gitu. Kalau kan mata kita bisa ngelihat A, ba, jelas gitu visual gitu ya. A, ba, ta, titiknya di atas, sa gitu jelas tiga titik. Ini kalau ini kan harus ngafal gitu. Iya. Berat sih enggak sih, karena ya kita udah biasa menghafal sesuatu kan. Kalau di rumah juga ada hafal. Jadi ya sama aja. Menghafal harus hafal dulu abjad ya gitu. Seperti hafalan nggak hafal tinggal nulis ya baru ke tingkat baca gitu. Ya alhamdulillah dulu Umi kurang lebih 1 bulan udah bisa gitu, udah bisa baca Al-Quran, udah bisa huruf Latinnya segala macamnya gitu, karena hurufnya satu cetak gitu sama, nggak ada bedanya. Seperti gini, huruf R titiknya 1, 2, 3, 5. Nah ro juga sama itu 1, 2, 3, 5 kalau di Arab ro gitu di ya. Cuma bedanya kalau di Arab nanti ada huruf tasjid atau sidah titik 6. Ada sidah. Nah kalau menemukan itu kan bacanya seperti Ya, Robi tasdid. jadi Robbi kayak gitu ya, sama aja gitu. Mm-mm. Fungsi-fungsinya hanya tinggal ditekankan dan diterangkan. Kalau pakai ini bacanya harus seperti ini. Nah, berarti sama seperti di awas juga begitu ya. Kalau pakai tasjid atau ihfa nun mati menghadapi sod halus di dengungan seperti apa sama gitu. Iya. Masya Allah. Umi Memang ini benar. sekarang Janjinya murid Allah. Umi yang tunanetra yang paling tua umur berapa Umi yang sekarang sedang belajar baca Quran? Ini yang paling tua ini. Tapi dia Kreatif. masih tetap semangat, mau tetap belajar walaupun udah ketinggalan, walaupun nggak sekolah, tapi tetap semangat terus saja gitu. Dia belajarnya makan sambil tidur, dibawa-bawa ke di atas perutnya tuh diraba-raba. Kata saya enak kita mah walaupun aliran, walaupun ini bisa baca sambil tidur kan gitu. Umi, Walaupun jadi tetap aja bisa. Abi nyoba bayangin kalau ini Abi Mi. Abi biasa ngeliat muka Umi, muka Abang, muka Ade. Di sini ada Kang Sony, Abi pernah tahu wajahnya. Di sini ada Kang Wicang, Abi tahu pernah lihat wajahnya, fisiknya Abi hafal. Di sini ada Kang Fatur, Abi bisa lihat wajahnya, Abi tahu. Tapi pada satu saat nanti misalnya Abi nggak punya mata gitu, Abi bisa ngebayangin mie gelap itu nggak enak nih. Iya, Gelap itu ternyata, ya Allah gelap nih. kita gelap mati lampu aja udah takut sih. Ya Allah mi Gitu kalau ya. gelap itu gimana? Ya Allah Robbi. Saya kadang sering kalau kenapa Umi belum dinyalakan, kalau ada yang mau ngaji ke sini Gelap tuh nggak enak. suami belum datang, kenapa ini belum nyalakan? Oh iya ya, nggak tahu udah nggak ya itu nggak tahu ini gelap atau apa, nggak berantakan ya. Karena buat umum Anis nggak ada cerita gelap, semua terang. Iya. Karena bersama dengan Quran. Ya Allah. Kita ini mata kita bisa ngelihat, tapi seringkali kita ngelihat dunia ini gelap. Padahal mata kita bisa ngelihat, Sementara mereka, nggak bisa ngelihat, tapi buat mereka dunia terang. Abi coba rasakan apa yang mereka rasakan gitu teman-teman. Coba antum tutup mata sejam coba. Gak enak. Gak bisa ngelihat matahari, gak bisa ngelihat indahnya pagi, gak bisa ngelihat dedaunan, gak bisa ngelihat bunga. Tapi dengan mereka bisa baca Quran, mereka bisa melihat surganya Allah itu nyata. Surga Allah itu nyata. Ya Allah.
Umi terima kasih udah ngingetin kami rasa syukur kami punya mata. Sama-sama. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami Mudah-mudahan. mata ini ya Allah, tapi mata kami dipakai maksiat. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah. Ya Rabbi, gak enaknya buta. Ya Allah, Umi, hari ini luar biasa nih. Banyak pelajaran yang kita dapat jauh-jauh, nggak ada sia-sia kita jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang soleh, saya nanti bisa ketemu di surga. Amin ya Allah, amin. Saya ingin melihat Umu Amin ya dan Allah. Ustaz semua. Amin, amin. Bunda, saya pengen tahu wajah Bunda. Karena Bunda selama ini terus saya suka TIS, jangan putus asa, jangan dijadikan keterbatasan TIS itu jadi putus asa dan enggak Bunda. Saya masih tetap terus belajar dengan teman-teman saya bilang gitu. Insya Allah saya sering ketemu dengan orang-orang yang soleh yang telah support, yang telah menjadi jembatan kami. Teman-teman ternyata bisa mengaji semua sekarang. Alhamdulillah, semoga doa saya dikabulkan Allah. Kabulkan kami semua di Amin surga, ya Allah. Amin. Hamba-Hamba yang soleh. Amin, ijabah ya Allah, ijabah ya Allah. Stajib doana ya Rahman. Amin. Stajib doana ya Rahman. Ya Allah. Sebagai tanda cinta kami ingin nyerahin simbolis. Ini ada simbolis tanda bahwa zakat dari teman-teman sudah kami sampaikan. Iya. Dan ini Umi belum punya yayasan ya? Udah. Cuma belum belum eksis aja. Karena keterbatasan saya tidak bisa. Itu juga dulu kan dibuatin orang ya, gitu. Jadi namanya sudah ada, Nurul Fajri Insani. Cuma belum bisa lanjut. Iya, gitu. nanti saya bantu urusin, Iya. insya Allah. Saya bantu urusin yayasannya. Iya, mangga, insyaallah. Jadi saya ingin agar teman-teman semua, dan saya juga ingin mengajak teman-teman bukan pada disabilitas saja, tetapi pada doa apa yang ingin kalau hidupnya mau terus menggali ilmu agama, itu ingin saya rangkul. Jadi tidak membeda-bedakan, yang penting semua hamba Allah yang akan sama menuju jalan Allah, kenapa tidak dirangkul aja bareng-bareng gitu. Allahu Iya. Akbar. Makanya di rumah sana ada lansia normal nggak tunanetra, tapi gabung dengan anak-anak disabilitas di sana, sama aja. Yang penting sama dengan kami, satu tujuan bahwa kita harus menggali agama. Ini insya Allah dari jamaah kita di Cinta Quran, ini para muzaki, Iya. insya Allah ada bantuan dari dana zakat 100%. Iya. Semua ini angka yang diberikan, Iya. ini semuanya kita serahkan kepada yayasannya Umi Iya. untuk digunakan memberi bantuan kepada saudara-saudara tunanetra. Iya. Mangga digunakan, dan gunakan dana ini untuk para muzaki supaya mereka dapat surga dan ridhonya Allah. Insya Allah. Ya Umi ya. Ya Allah. Ini nilainya Semua mendengar. ya insya Allah nilainya 56.500.000. Alhamdulillah. Kalau 100.000 aja beliau sudah begitu. Mudah-mudahan apalagi dapat angka ini. Akan lebih banyak lagi teman-teman tunanetra harus bisa baca Al-Quran. Amin, amin, Insya Allah amin. ini buat untuk ongkosnya aja. Mohon diterima Umu. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini saya merasakan keagungan itu, Mbak. Mungkin saya harus terus mengajak teman-teman tunanetra untuk terus bisa belajar membaca Al-Quran. Makanya aku memberikan sesuatu yang terbaik untuk kami, teman-teman yang mengajar. Insya Allah saya akan gunakan, mudah-mudahan ini yang nitip untuk menempuh jalan engkau. Mudah-mudahan semuanya nanti berkumpul dan kami bertemu ya para tunanetra yang sudah bisa baca Al-Quran, dan ini jembatannya
dan para mujaki yang soleh-soleh ya Allah. Engkau kenal kami di surga. Dan Amin, saya ya ingin Allah. melihat wajah mereka ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya, terima kasih dari saya mengatasnamakan tunanetra agar semua bisa membaca Al-Quran. Insya Allah saya sampaikan dan harus semuanya harus bisa baca Al-Quran tunanetra. Ini jalannya saya mikir apa mungkin saya akan lanjut karena transportnya begitu besar. Apa mungkin teman-teman putus di situ baca Al-Quran. Saya hanya bisa berdoa, ya Allah, kalau Engkau izin saya mengajarkan Al-Quran ke teman-teman saya, berikan kesempatan saya apapun yang terbaik. Ternyata hari ini Allah mengabulkan bahwa besok, minggu besok, bulan besok saya harus berangkat untuk mengajar Masya mereka. Allah, teman-teman luar saya. biasa. Alhamdulillah. Makin semangat gara-gara Iya. dana zakat antum. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Rezeki antum berkah. Beneran ya Allah. Kalau antum konsumsi habis, antum hantar. Berapa banyak yang bebas buta aksara Quran. Beruntung antum zakat di 100%, zakat 100%. Beruntung. Mudah-mudahan manfaat ya, makin semangat, makin sehat. Ya, mudah-mudahan nanti saya bantu, saya bangunin nanti rumah di sebelah untuk kamar-kamar bisa baca Qur'annya. Mudah-mudahan di antara teman-teman di sini ada yang mau nyumbang mobil ya, untuk transportasinya ya. Masya Allah ya. betul. Nyumbang mobil, ada supirnya, jadi bisa kemana-mana ngajarin Quran. Wah, Insya Allah. Saya juga dulu pernah kan berangkat sendiri, bapaknya lagi sakit, tapi karena di sana ibu-ibu sudah kumpul. Ini bagian di pedesaan yang gue tahu, kayaknya ibu-ibu udah ditelepon, udah tunggu, udah ngumpul. Saya pergi dengan ojek karena jalannya begitu naik gunung gitu ya, naik tebing, motor juga sampai nyisir-nyisir batang sawah. Allah. Putus rantainya, Allah. udah gitu gimana? Udah dituntun aja sedikit lagi kok ke bawah, kata tukang ojek teh, sampai putus rantainya. Terus saya bilang, gimana atuh Pak? Aduh kasihan, saya mikir, aduh dia juga tukang ojek, mana rantainya putus. Pak, udah nggak apa-apa, nanti saya butuh berapa, coba aja bawa ke bengkel. Enggak Bu, saya nganter ibu, rantai saya putus, tapi ama saya jangan putus, nganter ibu, Ya katanya Allah, begitu. Robi indahnya. Jadi pernah iya saya waktu itu. Ya Allah, indahnya Banyak kalimatnya. pengalaman-pengalaman ya yang saya rasakan kepada Allah. Orang-orang tidak seperti itu. Ya Allah, indahnya rantai saya boleh putus ibu, tapi ama soleh saya nggak boleh Ya, putus. katanya nggak mau saya gantikan itu. Malu kita teman-teman. Nah, punya apa di rumah ya, semua kerahkan untuk menolong agama Allah ya. Di Cinta Quran kayak gini nih ya, semua tim Cinta Quran itu luar biasa pahalanya nanti di hadapan Allah, luar biasa ya. Umi terima kasih nih ya, Insya Allah mudah-mudahan doakan kami, nanti kami datang ke sini lagi, nanti kita lihat mana yang bisa kita bantu lagi Iya. ya. Insya Allah nanti kalau saya udah nyampe ke satu tempat ya, di itu ngumpul dengan teman-teman teman-teman, Iya. di videokan biar melihat gimana kami berkumpul ya untuk baca Al-Quran. Insya Iya, Allah, iya. insya Allah. Ya nanti saya datang ke sana. Iya. Nanti informasiin aja, Ustadz kami sudah kumpul di sini, kami lagi baca Quran semuanya. Nanti kan saya datang ke sana. Iya, enggak, insya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Semuanya tidak ada yang kebetulan, tapi ini udah oleh Allah udah dipilih rezeki semuanya Bapak Ibu ke sini untuk disisihkan untuk menuju Al-Quran Allah, makanya dititipkan lewat saya. Mungkin teman-teman tunanetra harus bisa baca Al-Quran Iya, terus iya. sama Insya Allah. harus bisa baca Al-Quran. Iya. Umi lagi butuh ini nggak, Quran Braille cukup atau masih kurang? Untuk waktu ini udah cukup, Cukup, tapi kemarin ada 2 orang lagi yang mau belajar. Iya. Karena tunanetranya baru Iya. akibat kecelakaan. Allah. Tapi insya Allah karena ada dana ini nanti saya tidak hanya untuk ongkos saja nganterin gitu. Al-Qurannya sudah ada di rumah 1 set. Allahu Akbar. Iya. Langsung teman-teman Iya. nanti digunakan untuk beli Quran Iya, juga iya, untuk iya. yang mau belajar Quran. Mau belajar Iya. lagi. Allah. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur nanti rezekinya Allah tambah lagi nanti. Amin, Ya. amin, amin, Nanti kita bangunkan gedung yang besar ya. amin ya Ya, Allah. tunanetra center misalnya gitu ya, keren banget ya. Pimpinannya Umi, bayangkan semua di sana bisa nyantri, pada ngumpul semua di sana.
saya kebayang ya, hidup mereka ditanggung semua, terus mereka jadi hafiz Quran semua. Bismillah ya, doain ya kita mau buat yang kayak gitu nanti. Amin, Ya, amin ya Allah. insya Allah. Dan insya Allah akan lahir Ummu Ois yang baru insya Umu Is Allah. baru, karena Umu Is kan umurnya juga, umur dunianya mungkin nggak panjang. Iya. Ya kan? Makanya itu sisa umur saya Iya. malu karena saya udah bisa. Kalau orang lihat mereka juga begitu gigih, saya dengar ya lewat apa mereka dakwah, mereka berbagi. Kalau saya harta nggak punya, kemudian penglihatan juga nggak punya. Apa yang saya bisa, saya juga harus mengikutin orang-orang yang soleh ya. Makanya saya pertama ya di alokasi untuk teman saya dulu, tunanetra harus bisa baca Al-Quran kayak gitu cita-citanya. Insya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah. Teman-teman, jazakumullah sanul jaza untuk titipan zakatnya lewat Cinta Quran Foundation ya Bi. Hari ini kami menyalurkan yang sudah dititipkan oleh sahabat Cinta Quran semuanya, dan kita masih akan terus berjalan ya Bi untuk menyalurkan Mengantarkan zakat antum. 100% tanpa dipotong sepeser pun, Ya. dan akan diberikan kepada para mustahik yang memang berhak untuk menerimanya. Zakat antum saya nganterin, tim Cinta Quran yang nganterin Iya. ke semua ya lorong-lorong, ke seluruh daerah-daerah kami hantar. Terima kasih teman-teman sudah percaya sama Cinta Quran. Kita minum dulu. Dan Silakan. segalanya oleh Allah. Amin. Ya Allah. Amin, amin, Insya amin, Allah. amin. Yang hadir Allahumma. ke sini. Udah di mana? Mudah-mudahan langkahnya Coba menjadi ditelepon. langkah yang mudah ke surga ya. Amin. Amin, amin. Ya. Allah. Namanya Pak Saimin. Kakek berusia 80 tahun ini hidup sebatang kara. Istrinya telah berpulang ke rahmatullah. Seumur hidup, ia menggantungkan hidupnya sebagai penganyam tampar. Upahnya hanya Rp8.500 per hari. Bekerja siang malam untuk menanti pertemuan terindah dengan Sang Maha Kuasa. Mengumpulkan bekal terbaik sebelum tubuhnya terbalut kain kafan. Motivasi tertingginya bisa membeli kain kafan untuk menuju surga menyusul istri tercinta. Bersama zakat 100%, mari wujudkan mimpi Pak Saimin dan pejuang nafkah lainnya agar bisa beramal solih. Zakatmu menjadi pahala abadi untukmu.